Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah heran kalau aku terlihat agak wow, nggak kayak biasanya maksudnya. Udah kayak pejabat hari ini. Ini lagi seragam resmi soalnya mau ke kementerian. Ke Kementerian Perhubungan. Ngapain mas? Oh rahasia. Ntar kalian tahu sendiri. Ikutin ya. Raji. Bi. Nah, mumpung ada lu. Ini lu aja megangin kamera nih. Biar gua nggak ribet. Kalau kata Enyon GPS, gunakan penduduk sekitar buat megangin kamera. Khusus hari ini vlogku biar dia yang megangin ya, Abi yang megangin. Gila, gue ganteng banget gak sih? Nggak usah bahas gue narsis. Selain gue sama nyokap gue yang udah almarhum, siapa yang mau muji gue? Bini gue aja nggak pernah bilang gue ganteng. Oke, nih gue pengen ke Abi. Bi, come on, Yuk. Berarti jam 11 ya? apa ini? Itu yang Oh iya. Hari ini nanti ya kalau kita keburu kita ke sana, kalau misalnya nggak keburu ya masih tahu aja. Kalau ada simbolis pemasangan stiker untuk armada yang boleh beroperasi di masa pandemi atau di masa larangan operasi pada tanggal 6 sampai 17 Mei. Jadi ntar mau ada pemasangan simbolis stiker di bis PO Haryanto oleh pihak kementerian di Pulau Gebang jam 11 siang. Jadi kita ini mau ke kementerian ceritanya. Ntar gue bocorin. Ntar lihat aja deh. Oh ya, ini banyak yang nanya, mas sekarang kok naiknya Innova nggak GLS? Kan aku udah bilang GLS nya tuh suspensinya setelannya rusak, indennya waduh lama banget. Jadi kayaknya beli Innova deh buat operasional jarak jauh. Sayang soalnya kalau dipakai jauh-jauh, kalau deket-deket aja. Jadi ini beli Innova buat itu, buat kalau aku operasional jauh-jauh. Sakit dipasang mas Per. Nah, misalnya sampai story ini pilih pun sakit putar. Sengaja man. Bibi, gua keren lagi. Udah kayak bos belum? Wis, Mas Boy. Scania K360 Lagi rame ya? lagi rame. Dibilangin. Gua padahal udah jelasin tuh sampai males beneran. Kalian yang pada nyari konten ya kan, gua yang empet ditanyain orang mulu. Padahal udah tak jelasin di situ. Jadi gini loh, Haryanto itu tiap hari saat-saat ini nih musim kayak gini itu jalannya overload banget. Jadi kayak gini aja nih hari ini kita jalan 130 armada. Nah itu kan masih banyak penumpang-penumpang yang meluap gitu, penumpang-penumpang harian. Nah, belum kalau ada bis kita trouble-an, kita nggak ada cadangan, nggak ada habis. Makanya kemarin bisnya SCH sama bisnya 44 Trans Haji Soleh ya tak ini apa namanya tak jadiin cadangan buat jaga-jaga kalau ada luapan penumpang atau ada armada Haryanto yang lagi trouble nggak bisa melayani. Akhirnya karena Haji Soleh adanya Scania ya udah dijadiin cadangan yang Scania-nya aja. Jadi bukan punya HR itu, punya Haji Soleh. Cadangan ya. Ya buat cadangan, jaga-jaga. Namanya bis kan kita nggak tahu di jalan, di garasi dicekin udah apa namanya udah siap, udah ready, ketika di jalan ternyata trouble kan kita nggak tahu. Namanya juga bikinan orang kan. Gitu. Jadi makanya banyak yang nyari konten tuh gara-gara HR Scania. Iya lu enak dapat konten gua yang ngap, senep ya kan. Tiap kemana-mana tanyain gua HR-nya Scania dari mana? Iya betul. Punya Haji Soleh boy. Dia dari daerah. Oh enggak. Iya. Iya, ya enggak ada. Dia enggak lah kan dia kagak nyampe Jakarta kemarin. Wi, Woi, ntar kalau ada gedung-gedung yang tinggi-tinggi tuh rekamin Wi. siap.
biar orang tahu kalau kita di Jakarta. Oh iya. Tadi kira kita lagi di Semarang. Semarang lagi, apa lagi di tol Salatiga. Iya. Gila, ini tol Jakarta ini. Nih, no gedung no sampingnya no. Gede banget tuh, gedungnya tinggi no. Lu lihat no, Bi. Wah, itu di sana-sana kagak ada, Bi. Ini gedung lagi nih. Kok macet? Itu dar. Wisatanya wis daerah no, waris dar. Sing karena dar. Macet, Mas. Iya, tuh kan. Macet itu salah satu bukti juga kalau kita di Jakarta. Lagi nganggo mobilnya Ini jam berapa, Mas? Acara Kota. di kementerian. Kita dapat jatah jam 10, tapi tadi aku udah nelpon sama Mas Ani. Kalau dia datang duluan, aku telat, aku suruh ngambilin dia. Apa yang mau diambil rahasia. Kita juga kalian tahu. Karena aku akan ngasih penjelasan sekalian tentang hal itu sama kalian. Makanya itu aja. Ya oke dar, mati sudah. Wah, mall pada sepi ya. Hah? Tapi mall udah pada buka kan ya? Buka. Oh, kemarin kan rame banget, Mas. Tanah Abang. Tanah Abang. Wah, Pasar rame, mall rame. Ini jalan tol aja macetnya kayak gini. Ini pandemi sama kagak gak ada bedanya ini. Nah, lu udah kagak ada pandemian, Mas. udah nggak Jalan peduli tol. orang. Kalau sore bi ya, ini Oh. saya jemput Sarah tuh kalau hari biasa sejam, aku Wah. bisa 2 jam. Dong, Bibi. Samiri, Bi. Samiri, Bi. Hah? Samiri. Samiri. Jadi SAD tadi. Jadi tinggi gini nambahin bawah ini ya dia. SAD nih. Iya. Loh, Jalan Mercy miring. SAD. Jalan miring, Mas. Nih singkat. Enggak ini, enggak SAD nih. Tapi kok tingginya kayak SAD ya? Iya. Ini ditambahin bawahnya, Mas. Kok Mercy ya? Mercy kan nggak bisa bikin SAD. Dia dibikin sendiri mah bisa. Mas. Oh, ini rombakan sendiri maksudnya? Rombakan sendiri. Rombakan itu? Rombakan. Samiri? Punya negara rombakan? Jalannya miring lagi, Mas. Mas dari daerah pemberangkatan tanggal 6 masih Soko nanya harganya gimana? Pemberangkatan tanggal 6. Normal dari timur. Emang dari pada naik? Hah? Emang yang lain naik? Masih jauh, Ji? Bentar. Hah? Bentar lagi. Terima, Mas. Ini bukannya Jakarta biasanya ada itu ya? Kalau di itu gue dengerin ada apa namanya? Yang plat nomor ganjil genap itu loh, Ji? Udah nggak ada Udah nggak ada? semenjak corona. Oh, jadi sekarang bebas? Dulu ada ya? Iya. Ntar juga ada lagi kalau udah normal. Itu nandainnya wilayah-wilayah yang larangan ganjil genap gimana caranya? Ngapalin jalan sebelum aku. Kudu ngapalin jalan nih? Iya. Ini jalur ini. Iya. Oh, ini kayak Gambir ya? Iya, Gambir, Mas. Ini Gambir, stasiun Gambir. Dulu ya, bapak kan pernah, zaman gua masih kecil nih, pernah jadi pengawas bis di daerah, kalau nggak salah pas waktu dia ngawasin bis Benteng Jaya apa gitu, masih jadi pengurus. Gua masih inget banget tuh nunggu di depan parkiran stasiun Gambir. Lah terus kan ada bis yang tingkat itu tuh, bis PPD yang tingkat, inget kan? Iya. Nah, wah gue nangis lah, rewel sampai gulung-gulung, pokoknya gue pengen naik itu bis. Bilang sama bokap, mungkin bokap saking keselnya kali ya, akhirnya apa namanya, ya udah pakai bahasa Indonesia ya udah ntar kita naik bis tingkat itu, kamu tungguin aja di sini, nyari yang setirnya di atas gitu. Jadi gue asli lo nungguin dari jam 10-an nih mungkin nih, sampai jam 2-an, jam 3-an gitu nih. Karena kan nemenin bokap kerja di situ ngawasin, mungkin selesainya jam segitu gitu. Terus akhirnya sekarang gue jadi sadar, kalau seandainya itu gue tungguin beneran mungkin sampai kiamat nggak bakal nyampe, karena mana ada bis tingkat yang setirnya di atas. Gue baru sadar ketika udah gede gini aja. Oh iya ya, emang ada bis tingkat setirnya di atas ya. Terus gimana lehernya itu? Itulah pengalaman anak kecil kalau polos lugu kayak gue begitu. Kantornya di mana sih yang di ini kan paling di Tapi gue juga sering kok, Mas, waktu itu Kenapa? di kampung Kenapa diceritain gitu, minta ke gunung kan, Ah, taunya bukan, cuma biar seneng doang. maksudnya? Iya, Dirjen
Ini minta ke Gunung Gandul di Wonogiri. Nah, Terus ada namanya tuh Pelintang Semar, kayak bongkahan batu gitu doang. terus lu dibilangin banyak Iya. orang tua lu kalau itu Nih Gunung Gandul. Oh. Lu polos sama jadi orang, Bi. Kan sama, Mas. Kan bedanya Masih kalau gua kecil. sekarang udah kagak, Bi. Lu masih polos aja sekarang. Gua sekarang udah enggak bisa ditepu orang. Iya beneran. Oh, lu masih bisa ya? No comment ah. Mas, Monas no, Mas. Mana Monas? No, di belakang. Mana? Di belakang, Mas. Wah, iya, Bi. No, Monas no. Iya. Ini Jakarta, Bi. Pusat. Gua ke Monas seumur hidup berapa kali ya? 2 kali. Studi tour SD sekali, ke situ sendiri sama ke situ sama bokap nyokap sekali. Dan itu waktu SD. Naik ke atas nggak, Mas? Naik pas lagi studi tour, tapi sama bawahnya kan ada museum tuh, kayaknya museum Iya. PKI ya. Museum. Oh iya. Kementerian ini, Bi. Udah pakai masker. Usahain aja emang. Yang tidak paran. Ada harga nggak, Bi? Apa, Ji? Ini in masker. Jarang-jarang kan mereka ngeliatin gua pakai masker. Jarang, Mas. Ini kalau nggak ada butuhnya nggak mau gua. Banyak yang tanya, Mas kok nggak pernah pakai maskeran? Gini loh, kita itu sepakat sama dokter Terawan bahwasanya kalau kita nggak sakit, aku memang nggak mau pakai masker. Karena apa? Ngap, apalagi orang-orang porsi badannya XL kayak gua, ekstra lebar ya kan. Nafas biasa aja udah susah kadang. Apalagi kalau maskeran, CO2 gua sedot lagi, kan racun jadinya. Makanya aku tuh kalau kemana-mana nggak pernah pakai masker. Kecuali kalau aku lagi nggak enak badan, aku lagi nggak fit, baru aku pakai masker. Itu loh. Jadi bukan gua nggak peduli sama pandemi, bukan. Kalian aja yang mindsetnya beda sama gua. Drop di lobby dulu nih. Masa lalu nyari parkir tuh pesan lu ntar. Sani janjian sama gua di mana ya? Yaudah gitu dulu. Ntar ngomong lagi, gua pengen nelfon. Dikit lagi sampai, Mas. Iya nih, tadi di belakang nggak dapat parkiran ya kan. Itu Monas 7. Lu norak amat nih baru tau Monas lu. Pakai masker hidungnya dikeluarin begini, masalah nggak ya? Nah gini, jadi bibir gua doang aja yang begini. Gini Ji. Bilang itu Ji, Presiden RI lagi bawa Pak Jokowi gitu. Mau ngambil stiker dari Dewa Haryanto. Boleh dibuka ya? Iya. Pemeriksaan. Ini di lebih tengah mana ya? Lebih tengah yang sono berarti belakang. Di gedung apa? Lobby gedung apa? Belakang ini berarti. Yang tengah. Ini parkir mana Ji? Ini kosong Ji. Kenapa? Parkir sini nggak apa-apa. Nggak apa-apa Sani parkir situ. Mana? Mana Sandi bos? Oh sini. Saya parkir di belakangnya kan. Aja. Yang rekam dulu. Mas, duluan. Ya. Udah selesai, udah tahu kan, ngambil stiker dapat banyak banget karena kita dapat 20% dari jatah KPS kita yang sudah beredar, kita dapat 20%. Jadi kalau harian punya sekitar 240 KPS, berarti ya itu stiker isinya sekitar 50-an. Lumayan kan, alhamdulillah banget. Ntar kalau tanya, Mas stikernya fungsinya buat apa? Kasih lihat, Mas, stikernya kayak gimana, Mas? Ntar. Itu nggak lihat Mas Andi sama Mas Andreas juga pasti beneran di sini bareng.
Oke. Yuk lanjut lagi. Come on. Apa urusan juga? Udah bebas ya. Bebas. Lo nemenin Aji, Bi. Siap. Oke. Dadah. Ini sekarang Aspri gue lebih spesial lagi. Kalau kemarin kan Enyon Bocot Toib. Ini Aspri plus driver. Nah. Ya kan? Nah. Cuman ini karena gue nggak kuat gaji jadi gratisan. Kita mau pergi ke sesuatu tempat yang mungkin nggak bisa tak ceritain ke kalian. Tapi tenang aja, bukan tempat maksiat kok. Nggak bisa tak ceritain, tapi ntar insya Allah tak kasih tahu kena stiker itu buat apa gitu, terus larangannya apa gitu, terus fungsinya apa gitu. Yang jelas, gas, tetap semangat untuk kembali ke kampung halaman. Ya, Nah ini ada Mas Andreas Blue Star ikut sekalian pas bareng. Ya Bang? Ya tetap teman-teman penuhi apa yang diwajibkan pemerintah, karena kan itu kita harus lihat kebaikan dan positifnya. Kalau susah, ya semua ada kesusahan, di balik satu kesulitan ada kemudahan-kemudahan yang tidak terlihat. Tapi gini loh Bang, kalau poin 1 silahkan untuk berpergian, ya. Poin kedua tolong dilakukan protokol kesehatan. Ketiga surat-surat dan lain-lain. Aku yakin poin kedua, ketiga dan seterusnya nggak akan didengarkan karena masyarakat saat ini cuma membutuhkan poin pertama. Betul. Silakan berpergian. Gini pun Bener kan? alasannya pasti tepat. Semua alasannya pasti tepat. Termasuk juga pemerintah pasti tepat. Tinggal kan kita harus sepakat. Intinya cuma satu yang aku mau pertegas di sini, kita harus sama-sama sepakat untuk tidak membuat COVID ini menjadi lebih luas. Intinya cuma itu aja kok. Jadi teman-teman pasti juga tidak mau sia-sia lah membawa penyakit ke keluarganya dan segala macam. Artinya kalau begitu sampai di kampung, jangan langsung cipika-cipiki, peluk, sungkem segala macam, mandi dulu, bajunya langsung direndam, ya apapun kan Nang. Ya kan, yang namanya kan kita nggak tahu yang nempel di badan kita apa. Jadi jangan seperti yang disampaikan oleh para apa yang paham itu, jangan kita membawa penyakit. Intinya cuma itu kok. Lo sekarang tahu kan bedanya calon menteri perhubungan kalau ngomong, ya kan? Coba lu nanya sama gua calo, pasti jawaban gua udah pulang aja, nggak ribet-ribet urusan gua. Kalian yang penting beli tiket, duduk pulang kampung halaman, ketemu sama keluarga, silaturahmi. Lebaran ini kan budaya yang udah ratusan tahun ya, berjalan di Indonesia. Sesuaikan saja situasinya, intinya cuma itu aja. Betul. Tapi manusia yang pintar, yang smart itu, yang cerdas, mereka bisa menempatkan posisi. Jadi kalian juga harus mengerti bahwasanya negara ini sekarang kondisinya lagi siaga masalah COVID-19. Jadi kita juga harus bisa menghargai keputusan pemerintah. Ini baik loh pemerintah, maksudnya kita masih tetap dikasih akses. Mereka masih ngasih, walaupun persyaratannya ini itu, tapi kan seenggaknya kita masih dikasih lampu hijau untuk bersilaturahmi. Berarti kan udah bagus banget daripada dilarang total, ya kan? Kesannya kan nggak manusiawi kalau dilarang total. Udah ya, ntar kita lanjut lagi pembahasan soal stiker tadi. Aku tak ngobrol-ngobrol dulu. Tadi kan nanya kita sebenarnya mau kemana sih? Ini lo jemput nona besar. Nah, udah kecil Bang badan gue. Dan gitu Jo. Kementerian Marisa juga tadi nggak habis ngambil stiker di mana namanya, di kementerian. Makanya bareng nih. Sekarang kita mau ke Pulau Gebang. Mudah-mudahan keburu lah sama acara seremonial pemasangan stikernya. Nggak apa-apa, cewek kan emang dandannya lama ya kan, dimaklumin. Yuk guys. Udah sampai Pulau Gebang. Biasa pakai masker buat formalitas. Bi. Nih Bi. Pegangin. Kok kayak nge-flare Bi, lapin aja.
Lagi di mana? Pulau Gebang. Acara seremoni. Ini peresmian ya seremonial lah buat pemasangan stiker buat armada-armada yang perbolehkan buat Udah uang kagak dapet dari tadi top tiba-tiba nonton. biasa baru. Udah lama nggak kesini kan, liftnya dimainin, ada mainin iseng nih. Masa lift 2 biji turun semua. Eskalator, Mas. Hah? Eskalator. Oh, itu namanya eskalator. Gua tadi bilang apa? Lift. Eskalator. Oh, lift gimana? Pakai Lorena. Sekarang udah agak tertib, jadi udah dibikinin loket-loket. Kalau dulu kan kita masih pakai loket darurat yang dari triplek begitu. Loketnya Piosan sama NPM-nya Mas Angga. Berapa? Halo, itu. Neng di Pak. Yang dulu bisa. Udah datang belum? Ya. Yang dulu bisa apa ya? Udah pulang ke yang dulu. Itu tadi area loket ya kan. Sekarang kita ke area pemberangkatan rumah. Jadi Pulau Gebang ini ada 3 lantai. 1 lantai dasar, 2 lantai penjualan, 3 lantai tempat pemberangkatan sekaligus ruang tunggu penumpang. Udah pernah kan kita di vlog di PO Haryanto Official? Nah, Oh iya. Gimana sih? Gue pengen ke bis kita lagi. Saya ngomong dulu. Masih tahu kan? Dre. Oh, tanya aku nih Facebook ya. Tujuan legal Cilo kemarin berkulung untuk segera melalui pintu 3 ke
simulasi penumpang arus mudik tahun 2021. Satu-satu ya. Lari kemana tuh? Bentar ini masih kurang 6 kok. Bentar. Udah naikin itu. Naik. Pakai boneka buat temen. Kurang smart tuh. Zombie. Yang ini khusus yang ini. Khusus yang merah ini. Ya udah ya, naik biar berangkat ya. Kita jelaskan, jadi tadi itu kita dikasih 40% dari total jumlah trayek yang dimiliki oleh PO Haryanto, KPS yang beredar, yang aktif di PO Haryanto. Itu sebagai bantuan dari pemerintah kepada kita supaya kita bisa tetap beroperasi untuk membawa orang-orang yang punya kepentingan khusus untuk pergi ke luar kota. Ini saja. Ini aja kalau Yang mana aja bang? ini aja buat sampel doang. Yang penting suratnya bagus. Enggak kan cuma buat pasang stiker aja kan? Tapi Siapa tahu nanti terus ada suratnya. kita nggak tahu ya kan. Oh iya. Yang bagusnya yang bagus lah ini. Udah stempel. Udah dipasang. Ya.
sebentar dari bawah. Ada ya. Ya, berangkat. Ya. Nah, coba di mana dia? Hah? Itu pas kan? Dan karena dulu nunggu dulu kan tempatnya. Mana orangnya? Mana tadi mana bulan? Oh. Listriknya, hybridnya. Iku ku tejo ben ngunggahno penumpang sing 55 bawa simbol to. Iku stiker sing lawas dicoba. Oke, siap kayak pergi mawon. Itu sih suruh sini aja. Ya. Hah? Naikin penumpang bawa simbol 5 orang. Alhamdulillah tuh udah kasih jalan.
bisnya rada dekil-dekil, soalnya putar balikan terus. Jadi mandinya mandi bebek bisnya. Tapi yang penting dalamnya bersih. Berita Trans wah, wartawan apa sih? Pemerintah kan ngasih kita akses buat jalan. Makanya hari ini ada acara di Pulau Gebang, namanya seremonial pembagian stiker buat untuk armada-armada. Jadi setiap semua perusahaan transportasi yang resmi ilegal itu mereka dikasih stiker sama kementerian supaya mereka tetap bisa beroperasi untuk mengangkut orang-orang yang punya kepentingan perjalanan selama masa pandemi. Kan nanti tuh poin-poinnya banyak kan, gue lihat di poin 4D kan polisi dan 4D orang-orang yang punya kepentingan, contoh mereka pekerja-pekerja yang tenaga kerja, libur, yang non pemerintahan. Jadi buat swasta, bahasanya mah bahasa kerennya mudik sekarang itu perjalanan. Jadi udah ada nih sewa kita ntar. Udah, kita tetap operasi. Makanya hari ini ada acara seremonial pembagian stiker. Itu berapa unit rencana jalan? Ada 6 sampai 7 unit. Kalau rencangan unit ya selakunya aja. Selakunya. Banyak-banyak ya. Baik lagi ya, pulang ke sana tuh. Mana ini? Oh, ini lepas apa untuk berita terang? Berita terang. Tuh, ada seremonial. Ya. Fans gua tuh nggak cuma di kalangan mania aja, orang-orang kementerian, orang-orang perhubungan, ya kan, wartawan-wartawan, fans banyak. Acara seremonial buat pemasangan stiker. Jadi bis-bis yang punya stiker itu dikasih akses sama pemerintah untuk melayani transportasi selama masa pandemi seperti ini. Gunanya apa ya? Biar orang-orang yang punya kepentingan perjalanan selama ini masih bisa terlayani dengan baik. Jadi mereka nggak perlu colong-colongan naik truk, ngumpet di bagasi dan lain sebagainya. Itu kan juga bikin perhatian pemerintah. Lagi Bopalana. Seluruh penumpang bus besok Karina KS 554 tujuan Madura untuk segera menaiki bus melalui pintu 9 kembali. Diberitakan kepada seluruh penumpang bus besok Karina KS 554 tujuan Madura untuk segera menaiki bus melalui pintu 9. Terima kasih. Ambil.
belakang gue cakep nih kan, nggak tahu itu bini siapa, pastri siapa. Ini wah shooting lu, cewek mulu shooting. Ya Pak. Lihat lu. Ya, terima kasih rekan-rekan sekalian. Hari ini saya bersama Pak Dirjen Hubungan Negara dan jajarannya melihat pelaksanaan operasional di Pulau Gebang. Bagaimana tuntutan persyaratan kaitannya dengan perjalanan memudik dengan dari rangkaian pelaksanaan dan kemudian bagaimana penumpang harus kita syaratkan ada izin dari pimpinan atau desa, kelurahan dan sebagainya dengan khusus dan surat kesehatan. Di sini juga dilakukan random test kaitannya dengan semua persyaratan dicapai, kemudian mereka baru bisa melakukan semua. Saya melihat pelaksanaan di sini sangat bagus, sangat baik, hingga kita bisa pastikan untuk di jajaran nanti tidak ambigu. Ya.
Dan bagi kendaraan umum yang berjalan hari ini dikasih tanda oleh perhubungan, dikasih tanda sebagai tanda khusus untuk perjalanan. Mari salam teknis sampai informasikan kalau terjadi pengendara. Jadi kita sudah dilakukan pelaksanaan untuk angkutan umum sudah dilaksanakan sesuai standar yang telah ditetapkan. Saya pikir itu yang kita lakukan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kakorantas Polri yang saya hormati, Ibu Polana, Kepala BPTG, rekan-rekan sekalian. Jadi seperti yang sampaikan Pak Kakorantas Polri, hari ini kami berterima kasih kepada Pak Kakorantas Polri bisa menghadiri penandaan untuk bus-bus yang masih boleh melakukan operasi pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 17. Sebagaimana kesepakatan kami dengan Korantas Polri, memang di dalam SE 13 dari Satgas termasuk adendumnya dan juga di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 ada beberapa orang yang masih dibolehkan melakukan perjalanan selama peniadaan mudik, yaitu seperti sampaikan tadi ada pegawai negeri, TNI, Polri untuk kepentingan tugas, kemudian juga ada masyarakat biasa untuk kepentingan ada kematian, sakit dan sebagainya termasuk ibu hamil. Nah, masyarakat yang seperti ini kita perkirakan masih ada produksi pertumbuhan di masing-masing terminal, sehingga di Jakarta kita masih membuka 2 terminal, satu terminal di Pulau Gebang, satu lagi terminal di Kalideres. Ada 2 terminal mulai besok tanggal 6. Dan kemudian untuk bus-bus yang masih boleh melakukan melayani, setiap operator kita bagi sesuai dengan proporsi yang ada. Kita harapkan bahwa dengan penandaan seperti ini akan mempermudah teman-teman kepolisian yang di lapangan nanti untuk melakukan pengawasan. Minimal di dalam kendaraan bus itu mulai besok berarti masyarakat yang melakukan perjalanan harus ada persyaratan administrasi, apakah itu surat tugas dari pimpinannya ataukah surat dari kepala desanya. Yang berikutnya terkait menyangkut masalah untuk yang genus itu tidak menjadi kewajiban karena kami setiap hari di sini hanya memberikan sampel beberapa orang saja. Namun demikian tadi atas usul Pak Kakorantas Polri, jadi kita mulai besok akan menggunakan juga rapid test antigen karena banyaknya masyarakat yang melakukan perjalanan pada hari dengan besok. Kita akan tambah lagi. Dan seluruh Indonesia, mobil bus yang kita berikan penandaan dengan stiker jumlahnya sekitar 3.000-an. 3.000, jadi artinya 3.000 seluruh Indonesia masih ada kendaraan bus yang akan melayani masyarakat dengan kebutuhan khusus tadi. Saya kira itu saja tambahan dari saya. Iku udah sampai barang apakmu? Tak terkira. Kan kalian kan ke arah sini. Iya, aku cedak ini soalnya. Jadi anterin dah seger kok. Udah selesai, ini lagi pamitan. Nyalain apa sih? Ya. Kan Bapak ya? Terus. Itu barang becan itu. Oh. Ya. Ya, Assalamualaikum. Bekasi ini. Ke Bekasi dulu. Cenakal. Nggih. Berkabar, Dek. Nggih. Perlu dijelasin lagi nggak tentang keberadaan stiker itu? Stiker operasi. Kayaknya udah pada jelas ya. Tadi aku udah jelasin banyak banget. Terus rekan-rekan juga udah pada ngejelasin ya kan, bahwasanya pemerintah tetap melarang kalian untuk mudik ya, tapi memberikan akses kalian untuk berpergian buat kalian-kalian yang punya kepentingan ya kan. Banyak lah pasalnya. Jadi ya kita berterima kasih sih sama pemerintah, dalam artian mereka nggak bener-bener ngasih lampu merah membunuh peluang untuk orang-orang berpergian, dan juga untuk pengusaha-pengusaha transportasi tetap bisa beroperasi. Mereka memberikan akses kita untuk jalan dengan persyaratan-persyaratan tertentu, tapi seenggak-enggaknya itu udah luar biasa baik banget. Kita anggap bijak banget lah, karena ini lagi masa pandemi ya kan. Semua juga kepengen pandemi ini cepat berakhir, dan ini adalah bagian atau rangkaian dari proses mereka untuk mengatasi dan menanggulangi penyebaran COVID di Indonesia.
aku udah perjalanan pulang. Aku rasa udah cukup dulu sampai di situ. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah nemenin aktivitasku hari ini. Lumayan melelahkan tapi ya seneng lah. Makasih ya. By the way, gue ganteng gak sih hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.